Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Bang Faldo di sini dan masih dengan tema yang sama, yaitu dari Bengkulu untuk Nusantara. Nah, tadi udah dijelasin juga sama Bang Faldo ya, kenapa dari Bengkulu untuk Nusantara, karena melalui program ini Bang ya. Dan yang awalnya Abang menjadi peserta dan sekarang menjadi pendamping. Kebetulan juga Bengkulu tahun ini menjadi tuan rumah untuk zona barat ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kalau tadi udah diceritain sedikit nih mengenai keseruannya, bagaimana di sana dan bagaimana prosesnya itu. Tapi sebelum itu Bang, mungkin pemirsa Opini pengen tahu juga, ada yang pengen ikutan juga mungkin, bagaimana sih Bang tahapannya agar bisa mengikuti PPAP ini? Oke, kalau tahapannya pasti dari Kemenpora sendiri ya. Mereka memiliki tahap yang mungkin setiap tahunnya dievaluasi kayak gitu. Bagaimana untuk mendapatkan yang lebih efektif dan mendapatkan yang paling bagus kayak gitu. Nah, di tahun 2022 itu cuman kita seleksi tingkat daerah. Jadi tingkat daerah seleksi mulai dari administrasi, terus wawancara sama bakat doang kayak gitu. Dan wawancaranya pun juri panel langsung ditanya-tanya kurang lebih satu orang 15-25 menit. Setelah itu pengumuman langsung. Peringkat satu otomatis langsung diberangkatkan untuk mewakili Provinsi Bengkulu. Sama juga di tahun 2023 itu sama. Jadi peringkat satunya otomatis langsung dikirim. Tapi di tahun ini itu dikirim 10 besar. Oh, banyak ya? Banyak, 10 besar ke pusat. Untuk tes lagi. Oh, tapi mengikuti tahapan lagi di sana. Iya, betul. Begitu. Jadi mereka dari provinsi udah seleksi nih, udah dapat 10 besar. 10 besarnya itu bebas ya, berapa cewek berapa cowok gitu ya. Yang penting dia ada mewakili satu cewek sama satu cowok. Nah, 10 besar dikirim ke pusat untuk seleksi lagi mereka, mulai dari seleksi administrasi sama seleksi wawancara lagi kayak gitu. Jadi barulah ditentukan satu terbaik setiap daerah untuk mewakili daerah kayak gitu. Begitu. Nah, kalau apa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti tes itu, Bang? Nah, yang pertama adalah administrasi. Ya. Dari administrasi itu kita diminta untuk membuat esai. Oh, ada buat esainya dulu. Betul. Tapi esainya bukan esai yang sangat ribet ya. Esainya itu ada beberapa pertanyaan itu kalau nggak salah 1000 kata. 1000 kata 2 lembar lah, nggak banyak lah ya. Betul. Jadi mungkin satu pertanyaan itu sekitar 250 atau 200 kata gitu ya. Nah, jadi itu ada tema-temanya kayak pengetahuan tentang Provinsi Bengkulu, tentang kepemudaan kayak gitu. Setelah itu ada juga berkas-berkas yang lain seperti SKCK kayak gitu. Terus juga tentang portofolio, terus juga ada proker. Proker itu adalah community development yang pernah dilakukan dan yang akan dilakukan. Gitu loh. Jadi sebelum kita ikut ini kita harus udah aktif dulu. Gitulah. Jadi kenapa kita harus ikut aktif dulu? Jadi kalau kita udah aktif, kita pernah melakukan program, berarti kita bakalan tahu apa yang kita kerjakan. Gitu loh. Kalau jadi kita udah nggak buta lagi gitu ya. Betul. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum memiliki latar belakang, misalnya kayak belum memiliki kegiatan sosial atau community development, boleh dibuat dari sekarang. Enggak harus buat kok, bergabung aja juga boleh. Sekarang kan udah banyak nih organisasi-organisasi atau komunitas sosial yang memberikan pendidikan, kesehatan, banyak apapun sekali itu. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengemas itu semenarik mungkin dan sebagus mungkin, bahwasanya teman-teman sangat-sangat berperan di sana gitu lah. Nah, setelah itu ada administrasi, baru ada wawancara. Nah, wawancara itu ada 4 pos. Yang pertama ada psikologi, yang kedua ada bahasa Inggris, yang ketiga ada wawasan kebangsaan, dan yang terakhir adalah cognitive development. Nah, kebetulan di tahun 2024 kemarin saya menjadi dewan juri di community development. Nah, jadi kita membahas tentang program-program atau aksi-aksi sosial yang pernah teman-teman lakukan atau yang akan ingin teman-teman lakukan. Yang terakhir lagi di seni dan budaya. Tetap ada seni dan budaya. Betul, seni, budaya, dan pariwisata. Karena kan pasti dong setiap masyarakat kalau kita ketemu sama orang luar pasti dia nanya, di Bengkulu ada apa? Kayak gitu loh. Itu dulu, yang ditanya yang menariknya dulu. Yang menarik dulu dong, kayak di Bengkulu terkenal pantai panjang ya, panjangnya berapa kayak gitu. Jadi kayak yang simpel-simpel, tapi memang kita untuk menekankan anak-anak atau teman-teman yang menjadi perwakilan itu untuk lebih memahami tentang pariwisata, budaya, dan kepemudaan yang ada di daerah kayak gitu. Begitu. Nah, ketika Abang nih udah sampai nih waktu itu di Lumajang ya, masih ada nggak sih yang bertanya? Karena kan masih ada juga tuh katanya yang bertanya, Bengkulu tuh di mana sih? Masih ada nggak yang bertanya kayak gitu?
Syukurnya nggak ada. Karena aku Alhamdulillah rasa ya. kayak teman-temanku yang mewakili sana adalah teman-teman yang memang benar-benar ya pasti mereka sudah mempelajari dan sudah mengetahui itu loh. Ketika di masyarakatnya gitu. Iya ada. Kalau Masih masyarakatnya ada. ada. Kalau masyarakatnya ada kayak Bengkulu kan kayak sedikit asing ya, karena kan kita kan Sumatera tapi nggak ada tulisan Sumatera sama sekali Iya, kayak gitu betul. ya. Nah kita banyak disangka orang-orang Sulawesi. Oh, Sulawesi Bengkulu di ya? sebelahnya Gorontalo ya kayak gitu. Sebenarnya kayak Bu nggak ada repar-repul ya dulu ya kayak gitu. Ini gimana ya SD-nya ya? Iya, Ibu dulu nggak belajar gitu ya. Ada sekarang masih belajar nggak ya repar-repul ya? Tapi setidaknya masih belajar nggak sih tentang Iya. tata Masih, negara gitu ya, heeh. provinsi ya gitu. Karena kan pasti bakalan di-publish juga ya, kayak provinsi pun ada provinsi baru itu pasti bakal di-publish juga. Kayaknya masa sih dari 9 pulau atau 9 provinsi nggak ada yang tahu kayak gitu ya. Betul. Gitu Nah, aja waktu itu ketika ditanya nih, itu kan adalah tugasnya juga perwakilan setiap provinsi ya. Ketika di daerahnya ditanya, Bengkulu itu di mana sih? Nah, bagaimana waktu itu Abang menjelaskan? ya kita tergantung orangnya ya. Iya. Kalau emang teman-temannya kayak masih seusia kita ya kayak ya kita jukes lagi nih jukes balik. Emang kamu nggak belajar selama sekolah kayak gitu loh. Kayak Bengkulu itu di sini loh kayak gitu. Bengkulu itu dengan ini. Oh ini ya kayak gitu. Kayak kamu tahu nggak sih Ibu Fatmawati itu dari mana kayak gitu. Oh dari provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu kira-kira dari pulau mana kayak gitu. Kalau untuk yang Ke tua anak-anaknya itu gimana? kalau yang anak-anak nah, jadi waktu aku ya di sana aku juga buat program itu namanya Unwritten School. Gimana tuh programnya? Nah, Unwritten School itu kita membuat volunteering untuk sekolah untuk anak-anak sekolah dasar di sana untuk belajar sambil mengajar. Itu Bengkulu, Jawa Tengah, Lampung, Sumsel sama Kalbar. Kita membuat program itu. Nah, jadi kita di sana mengajar sambil bermain. Salah satunya adalah kita mengajari mereka tentang Indonesia gitu. Di Sumatera ada apa, ada pulau ini, pulau itu kayak gitu. Di Jawa ada apa, di Sulawesi ada apa gitu. Jadi kita buat kita buat ular tangga gitu loh. Iya. Ular tangga terus kayak oh di nomor 9 ada bunga rafflesia. Nah, bunga rafflesia ini ada dari mana? Kayak gitu. Oh, Dari gitu. mana ya? Dari mana ya? Baru dari Bengkulu kayak gitu. Jadi lebih menarik untuk anak-anak Betul, gitu ya. anak-anak sekolah, khususnya sekolah dasar sih. Sekolah dasar waktu itu. Dan setelah diberikan pemahaman begitu, alhamdulillah ya. Tahu sih, Tahu. ya, tahu mereka tentang Mengenai- provinsi Bengkulu. Tapi kayak memang tidak mendetail ya. Tapi setidaknya mereka sudah tahu. Oh, Bengkulu di Sumatera kayak Iya, gitu. udah nggak buta lagi tentang Bengkulu. Betul. Nggak ada lagi pertanyaan Bengkulu di mana. Betul. Apalagi kalau usia kita ya kayak Iya. Bengkulu. Itu Bengkulu di mana kayak sih? keterlaluan Kayak, nggak sih? Iya, nggak pernah belajar lu. Belajar. Nggak ya, biasa bercanda. Nah, ini Bang, kalau yang bisa mengikuti PPAP itu ada nggak sih batasan usianya atau syarat-syarat tertentu, kriteria tertentu ada nggak? Nah, kalau syarat dan kriteria tertentu sebenarnya tidak ada yang spesifik ya. Kalau usia kita yang cukup tua dari program-program Kemenpora yang lainnya yang khusus kepemudaan ya. Kita dari umur 18 sampai 30 tahun. Oh, sampai 30 tahun masih Iya, bisa? sampai 30 tahun. Utari kalau mau tahun depan boleh. Oh ya. Jadi kita tanya-tanya ya. Oke, boleh. Jadi 30 tahun terus yang pastinya sudah aktif dalam organisasi atau kegiatan kepemudaan khususnya sosial. Terus juga memiliki latar belakang karena berkas itu ada poinnya juga. Jadi kayak prestasi nih, prestasi kamu apa-apa kayak gitu. Pasti bakal di-compare, itu ada poinnya juga kayak gitu loh. Jadi makanya aku bilang tadi sangat-sangat jarang bahkan mustahil untuk yang merepresenting daerah atau yang peserta PPAP memang orang-orang yang kayak aku nggak tahu apa-apa daerah. Nggak mungkin, nggak Iya, mungkin betul. ya. Pasti dia ada latar belakang kayak mungkin apakah dia atlet, apakah dia penari, apakah dia apa pasti ada. Oke. Nah, artinya ya Bang ya, pemirsa opini semuanya masih punya kesempatan yang Masih cukup punya banyak. kalau umurnya masih 30 ya. Iya. Kalau 31 nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nah, jadi masih punya bagi yang masih punya kesempatan umurnya masih panjang mungkin masih 20. Masih bisa bisa dong. bergabung dulu ke Masih bisa organisasi lain banget, dulu ya. Masih bisa banget. Biar ada pengalaman untuk itu. Ya, kalaupun masih 20 kan masih 10 kali lagi Iya, betul. jatah mencobanya. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Dia setiap tahun buka, Bang? Setiap tahun buka insya Allah. Karena kita kan nggak tahu juga ya, program kan betul. bukan punya kita ya, kebijakan juga bukan ada di kita, kebijakan dari Kemenpora. Sebenarnya PPAP ini sendiri dulu juga pernah
dilaksanakan, tapi dilaksanakannya dalam bentuk BPAP. Itu programnya cuman beda bidang sih. Kita sekarang ini saatnya di bidang kerjasama dalam dan luar negeri. Jadi yang pegang PPAP sekarang itu sama dengan bidang PPAN, pertukaran antar negara. Sama, cuman kita beda. Kita fokusnya ke provinsi, kalau PPAN kan negara. Begitu. Memang udah ada bagian-bagiannya gitu Iya, ya. betul kan, kerjasama dalam dan luar negeri. Aha, betul. Nah, ketika sudah nih ada di sana, udah di Lumajang, setelah itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ada program-program seperti itu, Bang. Untuk menentukan program, misalnya kayak Abang kan, itu harus ada research tersendiri atau gimana sih? Nah, jadi karena yang pertama nih tahun 2022 kita benar-benar yang pilot project yang nggak benar-benar yang diarahkan sama pihak Menpora sama pihak pendamping juga. Jadi kita membuat timeline. Nah, timelinenya seperti apa? Kita bahas di segmen berikutnya. Atau pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.